Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian HKBP Resort Kupang. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Aidang masa dihami marningot ulamuna nasian haporsiaon dohot halujamuna nasian holong ni rohaid ro dihabengetomuna nasian roha nama kirim di Tuhata Yesus Kristus ima maradopon debata amata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Kalau kita ditanyakan, saudara-saudariku, kalau kita ditanyakan saat ini, apa yang paling Anda ingat? Bapak Ibu, ingat kalau kita mengingat seseorang, apa yang lebih kita ingat? Atau ketika kita ingat istri kita, suami kita, atau bahkan kalau Bapak Ibu mengingat saya, contoh, apa yang Bapak Ibu ingat? Atau ketika kita mengingat anak-anak kita atau siapapun yang dekat dengan kita, apa yang kita ingat daripada mereka? Mungkin diantaranya kita akan berkata kebaikannya, senyumnya, keramahannya, dan ketika kita mengingat seseorang, pasti hal yang baik lebih banyak. Benar Bapak Ibu? Ya pasti kita setuju dengan itu supaya kita setiap orang yang telah sering melatih diri, mendisiplinkan diri, mendengarkan firman Tuhan, bersepakat kita harus lebih banyak mengingat kebaikan orang lain daripada keburukannya. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, semua hal yang boleh kita lakukan. Namun adakah di antara kita mengingat seseorang dengan imannya? Ya, ini penting sekali. Ketika kita melihat seseorang itu, kita mengetahui bahwa ketika dia sedang berjuang, dia menata hatinya, dia bangkit dari keterpurukannya, dia menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan, dia memiliki iman yang sangat kuat. Ada berapa orang yang kita ingat sampai saat ini, dia berjuang akan imannya. Maka dalam hal ini, ketika kita tidak atau belum menemukannya, jadilah pada diri sosok yang memiliki iman sehingga dapat menginspirasi, menguatkan orang lain. Maka ketika kamu diuji dengan berbagai-bagai ujian hidup saat ini, ketika kita mendengarkan renungan harian pada hari Senin lalu, yang dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ini menyatakan kepada kita supaya setiap hal yang boleh kita alami, yang sedang kita perjuangkan, kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Maka ketika orang melihat kita, bukan hanya lagi oleh karena prestasi diri kita, tetapi oleh karena iman kita. Demikian juga Rasul Paulus melihat jemaat atau iman jemaat yang ada di Tesalonik, melihat bahwa dia mengingat pekerjaan imanmu, iman yang telah dimiliki kepada Yesus Kristus itu dikerjakan dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka ketika ada di antara kita melakukan segala perbuatan baik, hendaknya itu berasal dari iman yang kita percayai. Bahkan apapun yang kita lakukan dengan iman. Kita membantu orang lain oleh karena kita memiliki iman kepada Tuhan, bukan karena kita boleh. Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting. Membantu orang lain, mengulurkan tangan, bukan karena kita berlimpah atau berlebihan. Tidak. Bahkan di dalam kekurangan kita sekalipun, itulah ketika kita mampu memberi dalam kekurangan sekalipun, itulah yang disebut dengan usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak akan berlalu sia-sia. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan penghargaan daripada orang lain dan apapun yang kita harapkan, tetapi Tuhan melihat apapun tindakan terkecil dalam kehidupan kita, Tuhan melihatnya.
Mari terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari terus mengatakan apa yang boleh diingat orang lain tentang aku. Apakah orang lain sudah melihat Allah di dalam diriku? Saat ini aku akan berjuang dengan imanku. Aku harus menunjukkan semua usaha, perilaku, tingkah laku kehidupanku harus mampu memberkati orang lain. Bukan dalam rangka mau menyombongkan diri, bukan Bapak Ibu. Tetapi biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap tingkah laku kehidupan kita, maka orang akan berkata, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu yang sungguh luar biasa sepanjang hidupmu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala firman yang boleh kami dengarkan, boleh menumbuhkan iman kami, sehingga kami orang-orang yang melaksanakan iman itu dengan perbuatan. Sebab firman-Mu juga berkata Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Biarlah iman kepada Yesus Kristus itu kami buahkan dalam setiap perilaku kami yang baik. Kami hilangkan segala kepahitan dalam diri kami, dendam, iri, dengki, kesombongan Tuhan. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami memiliki hati yang boleh Tuhan berikan, hati Kristus yang boleh hidup di dalam pengampunan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap umat-Mu ini Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Amang Sintua T. Sirait yang saat ini dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau dalam setiap proses kehidupannya. Kiranya Tuhan mampukan dia untuk terus berjuang dan boleh memulihkannya. Dan siapapun kami saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.